Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kalian menonton video ini di waktu kapan. Hari ini saya akan menghibur kalian. Saya akan bercerita sedikit tentang sebuah film yang baru saya tonton kemarin. Film ini rilis di tahun 2017 dan berjudul film Pertaruhan. Film ini dibintangi sama 4 cowok terkenal, yaitu ada Aliando Syarif, ada Adipati Dolken, ada Gulio Perempuan, sama ada Jeffrey Nicole. Film ini keren sekali. Jadi tanpa saya spoiler di awal, tanpa banyak cincong di awal, maka mari kita langsung tonton filmnya bersama-sama. Let's go. Diceritakan seorang ayah tunggal bernama Pak Musa yang memiliki 4 anak laki-laki bernama Ibra, Elzan, Amar, dan Ical. Adegan diawali dengan Ibra, Elzan, dan Amar yang sedang membawa bola untuk bermain di lapangan. Karena lapangan digunakan ibu-ibu untuk senam dan berolahraga, jadi mereka pun mengganggunya. Akan tetapi mereka malah dikejar oleh segerombolan ibu-ibu tersebut hingga mengelilingi kampung. Untungnya mereka berhasil lolos dengan naik ke suatu mobil bak yang kebetulan lewat di jalan raya. Berpindah di malam hari, terlihat Amar yang sedang mendengarkan musik di kamar. Lalu dimarahi oleh Elzan karena mengganggu Ical yang sedang belajar. Namun Amar tetap tidak mendengarkan Elzan hingga akhirnya Pak Musa datang dan kemudian memarahi mereka. Kamu harusnya kasih tahu sama dia. Ya, Pak. Saat malam hari, mereka bertiga pun kembali keluar rumah dan berjalan menuju ke sebuah klub pertarungan. Mereka pun patungan agar bisa ikut judi dan nombok untuk salah satu pertarungan di sana. Sampai sana, nampak begitu ramai dan ada 2 orang wanita yang sedang bertarung di atas ring. Mereka bertiga mendukung salah satu pertarungan tersebut yang bernama Jamila. Tak disangka ternyata adik mereka yang paling kecil, yaitu si Ical, ternyata ikut ke sana dan menonton pertandingan tersebut. Ketika Ibra dan yang lain memergoki si Ical di sana, mereka pun memarahi si Ical tentunya. Karena Ical belum cukup umur untuk bermain di sana. Karena udah terlanjur berada di sana, ya alhasil mereka memperbolehkan si Ical untuk bersenang-senang hanya untuk malam ini saja. Pertandingan pun akhirnya dimenangkan oleh Jamila dan mereka pun sudah pasti untung banyak karena menang taruhan. Kemudian mereka pun berpesta dan merayakan hal tersebut dengan mabuk-mabukan bersama-sama. Dan ternyata si Jamila juga ikut nimbrung, guys. Ternyata si Jamila itu pacarnya si Ibra. Gua udah nemuin calon bini yang pas buat gua. Karena sudah bersenang-senang cukup lama di sana dan mabuk-mabukan bersama, mereka pun akhirnya pulang dengan keadaan masih teler, terutama si Ical juga. Sampai di depan rumah, mereka pun mengendap-endap tanpa suara agar si bapak tidak terbangun dan menyadarinya. Hingga saat menutup pagar, si Amar malah menjatuhkan pagar tersebut dan membuat kebisingan hingga si bapak akhirnya bangun dari kamarnya. Kan jadi panik tuh mereka semua. Apalagi dengan keadaan si Ical yang masih teler belum tersadarkan diri. Dan akhirnya mereka pun ya dimarahi oleh si bapak dan dihajar habis-habisan. Jadi jagoan. Bilang menjadi jagoan. Hah? Di lain sisi terlihat Ical yang sedang muntah-muntah di kamar mandi karena masih keadaan mabuk. Berpindah di pagi hari, terlihat Ical yang akan berangkat ke sekolah bersama dengan ayahnya yang akan pergi bekerja. Mereka pun berjalan kaki hingga berpisah di suatu persimpangan. Akan tetapi bukannya ke sekolah, malah Ical pergi entah kemana. Di sini ayah mereka adalah seorang satpam dari sebuah bank. Terlihat saat bekerja, Pak Musa diberitahu oleh rekannya kalau ia akan diberhentikan karena sudah tua. Scene berganti ketika Amar sedang bermain karambol bersama teman-temannya. Terlihat seorang gadis bernama Astri lewat di sana. Amar pun lalu mengganggunya karena ternyata Astri adalah gadis yang disukai Amar. Ini orang ngeselin banget ya. Awas nggak? Minggir. Minggir. Setelah Asti pergi, ternyata Amar ditarik oleh ayah Asti dan diminta untuk datang ke rumahnya keesokan harinya.
Di sisi lain, di dalam sebuah bar tempat Ibra bekerja, Ibra sedang dimarahi oleh bosnya karena Ibra memukul seorang pelanggan. Pelanggan tersebut katanya mengganggu seorang wanita, namun bosnya tidak mendengarkan alasan Ibra tersebut. Ibra tetap dimarahinya. Sedangkan di rumah, Ical sedang mendengar ayahnya yang sedang batuk-batuk sakit-sakitan. Tetapi Pak Musa selalu menutupi penyakitnya dari anak-anaknya. Di pagi harinya, Ical berangkat sekolah dengan ayahnya kembali. Tapi lagi-lagi Ical bolos sekolah dan malah nongkrong di tongkrongan. Ical pun didatangi oleh 3 orang laki-laki yang ingin memalak si Ical. Akan tetapi, Ibra datang dan membuat mereka takut dan akhirnya mereka pun pergi. Ibra pun memarahi Ical karena bolos sekolah dan Ical pun menjawab, dia malu ke sekolah karena ternyata dia belum bayar uang SPP. Disitulah Ibra merasa sedih dan merasa kasihan terhadap Ical. Di sisi lain, Amar sedang berada di rumah Asti dan berbicara dengan ayah Asti. Di situ ternyata ayah Asti memberikan Amar pekerjaan sebagai antar jemput anak sekolah. Karena ayah Asti tidak suka melihat pemuda sehat tapi pengangguran seperti si Amar. Malam harinya, Ibra memberikan uang gajinya ke Ical untuk bayar uang sekolah. Akan tetapi uang itu tidak diterima oleh ayahnya karena menurut ayahnya sekolah Ical adalah tanggung jawabnya. Di tempat bekerja, Pak Musa diberitahu oleh rekannya kalau ia akan diberhentikan dan digantikan oleh satpam yang baru karena Pak Musa sudah sering sakit-sakitan. Akan tetapi, Pak Musa setiap pagi selalu tampak pergi bekerja dengan seragamnya dan mengantar Ical sekolah seperti biasa. Berganti di suatu taman bermain, terlihat Ibra sedang berduaan dengan Jamila, pacarnya. Di perjalanan pulang, Jamila memberitahu bahwa ayah Ibra sudah tidak bekerja lagi. Namun, Ibra pun tidak percaya karena ayahnya setiap pagi selalu pergi bekerja dengan seragamnya. Keesokan harinya, Ibra pun mengikuti ayahnya karena kepo, yang sedang berangkat bekerja. Akan tetapi bukannya pergi ke bank tempat ayahnya bekerja, sang ayah malah pergi ke suatu warung dan pulang di sore harinya. Hal itu dilakukan oleh Pak Musa agar menutupinya dari anak-anaknya. Di situ Ibra merasa sangat sedih. Di suatu hari, Ical melihat ayahnya yang sedang terjatuh di lantai. Lalu mereka pun membawa Pak Musa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Yang hasilnya ternyata Pak Musa menderita sakit paru-paru. Di saat Ibra berbicara dengan seorang suster untuk pengobatan ayahnya, di situ Ibra dihina karena tidak punya uang untuk membayar. Karena emosi, Ibra pun memaki sang suster tersebut. Kalau laki-laki, udah saya gamparin dari tadi. Akhirnya Pak Musa pun hanya dirawat di rumah saja karena tidak punya biaya. Di sini terlihat Ibra, Elzan, dan Amar dan Jamila terlihat sangat kebingungan. Ibra mengatakan bahwa ayahnya memiliki 4 anak laki-laki, tapi mereka semua tidak berguna. Dan di sini Elzan pun berkata mereka harus melakukan apapun demi kesembuhan ayahnya. Suatu hari terlihat Jamila memakai pakaian seksi dan merayu bos pemilik klub malam. Ternyata di sini mereka berempat merencanakan untuk mencopet dan menggunakan Jamila sebagai umpannya. Akan tetapi aksinya itu ketahuan dan membuat mereka harus berkelahi dengan penjaga klub di sana. Beruntung mereka berhasil lolos dan akhirnya selamat. Setelah itu mereka melihat dan menghitung hasil rampokannya tersebut. Dan akhirnya dihitunglah. Dan ternyata masih kurang dan belum cukup untuk biaya berobat ayahnya. Di situ Jamila berkata bahwa besoknya dia akan bertarung. Dan jika menang hadiahnya lumayan besar. Akhirnya mereka menggunakan uang tersebut untuk taruhan. Keesokan harinya tiba di pertarungan, ternyata Jamila kalah guys. Dan itu membuat Jamila bersedih karena tidak bisa membantu Ibra. Di pagi hari, Ibra pergi ke suatu bank tempat ayahnya bekerja untuk meminta bantuan dana kesehatan karena ayahnya sudah kerja di sana selama 20 tahun. Akan tetapi, si bos malah menolak dan mengejek Ibra karena miskin dan si bos pun tidak peduli karena ayahnya hanya seorang mantan satpam.
Omongan si bos itu pun membuat Ibra marah dan akhirnya mencaci maki bos. Dan akhirnya si Ibra pun digiring dan diamankan oleh keamanan bank. Setelah Pak Musa tahu kalau Ibra ke bank, beliau marah karena berpikir itu mencoreng nama baiknya yang telah dijaga selama ini. Tidak lama setelah itu, Pak Musa terlihat lemah dan batuk-batuk. Di sini Ibra memperlihatkan pedulinya dan kasih sayangnya kepada bapaknya. Akhirnya mereka menjadi lebih serius dalam menangani kasus ini. Ibra pun mengusulkan untuk merampok bank saja di tempat ayahnya bekerja agar bisa mendapatkan uang dengan lebih cepat. Akan tetapi Elzan sempat menolak karena takut. Di sini Ibra mengingatkan ke Elzan tentang kata-katanya yang pernah diucap si Elzan, kalau dia akan berbuat apa saja untuk kesembuhan ayahnya. Akhirnya mereka pun setuju. Dan tanpa mereka tahu, ternyata pembicaraan itu telah didengar oleh Ical yang sedang pura-pura tertidur. Keesokan harinya, Amar meminta izin kepada ayah Asti untuk meminjam salah satu mobilnya dengan alasan untuk mengantar ayahnya ke rumah sakit. Ayah Asti pun setuju dan memberikan mobil pribadinya ke Amar. Sebelum Amar pergi, dia menyempatkan berbicara dengan Asti. Di situ Amar meminta maaf kepada Asti karena dia selalu mengganggu Asti. Asti pun merasa bingung karena Amar tidak pernah berbuat dan bersikap seperti itu. Lalu Amar memberikan salah satu gelangnya ke Asti sebagai tanda terima kasih karena Asti telah memaafkannya. Di situ terlihat Asti yang bingung dan mulai membuka hati untuk Amar. Di sisi lain, Ibra sedang bersama dengan Jamila. Ibra mengatakan niatnya untuk merampok di suatu bank tempat ayahnya bekerja. Di situ Jamila merasa khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh si Ibra. Tetapi untuk menenangkan Jamila, Ibra berjanji kalau ia pasti akan kembali ke ayahnya dan juga Jamila. Di suatu malam, diperlihatkan Amar yang sedang meminta bantuan ke Ical untuk belajar mengaji. Di situ terlihat Amar sangat khusyuk saat belajar. Di lain sisi, Elzan hanya sedang duduk dan menangis sambil melihat foto keluarganya waktu dia masih kecil. Tiba di hari mereka akan merampok, terlihat mereka bertiga berangkat menggunakan mobil yang Amar pinjam dari ayah Asti. Maju. Akan tetapi, di perjalanan mereka merasa ada yang aneh di dalam bagasi. Setelah dicek, ternyata ada Ical yang mengikuti dan bersembunyi di sana. Anjing. Ngapain lu di situ? Apaan, Zan? Ical pun diseret masuk ke dalam mobil dan dimarahi. Karena waktu yang mepet, terpaksa mereka pun membawa Ical hingga ke lokasi. Sesampainya di bank, di dalam mobil, mereka pun meminta maaf kepada Ical karena selalu memukul dan memarahinya. Setelah itu mereka pun turun dan bersiap untuk melancarkan aksinya. Saat mereka masuk ke dalam bank, terlihat seisi bank merasa ketakutan. Di sini Ibra bertugas menodong pegawai dan menyuruhnya untuk memasukkan semua uang ke dalam tas. Sedangkan Ezam dan Amar berjaga-jaga barangkali ada salah seorang yang melapor. Tiba-tiba di kejauhan Ibra melihat sang bos bank yang datang. Ibra pun langsung menodongnya untuk menyuruh si bos memasukkan semua uangnya ke dalam tasnya. Di sisi lain, Elzan melihat seorang ibu-ibu yang kesakitan karena serangan jantung dan butuh sebuah pertolongan. Karena kasihan, Elzan hendak membantunya, akan tetapi Elzan malah tertembak. Saat semua panik, Amar melihat ada seorang bayi yang sedang menangis. Amar pun berniat untuk membantunya. Akan tetapi, dia juga malah tertembak oleh satpam. Elzan yang melihatnya langsung menghampiri dan menghajar si satpam tanpa memperdulikan lukanya.
Saat Ibra keluar, tiba-tiba dia juga terkena tembakan. Tanpa memperdulikan lukanya, Ibra pun memukul orang tersebut sampai tak sadarkan diri. Sambil menahan rasa sakitnya. Bangsat! 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 Setelah semua mulai tenang, Ical pun datang, masuk dan menangis melihat ketiga abangnya sedang terluka parah. Saat Elzan melihat Ibra yang masih bisa terbangun, dia meminta Ibra untuk segera pergi ke rumah sakit dan membawa uang hasil rampokannya. Lalu Ibra menarik si Ical untuk pergi, walaupun sebenarnya Ical juga sangat terluka melihat Elzan dan Amar sedang terbaring di sana. Sampai di rumah, Ibra dan Ical pun langsung membawa ayahnya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Ibra pun menemui suster yang dulu pernah mengejeknya. Dan kemudian Ibra pun memberikan semua uang rampokannya itu dan meminta untuk memberikan pengobatan yang terbaik, paling wapi, paling mahal, paling olele lah pokoknya lah. Nyoh tweetnya. Setelah itu, Ibra pun bergegas untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Tapi sebelum itu, Ibra sempat meminta kepada Ical untuk menjaga ayahnya sampai benar-benar sembuh. Di sisi lain, Jamila tampak khawatir dengan Ibra. Ketika Ibra datang, Ibra pun langsung tergeletak karena sudah tidak kuat menahan luka tembak di perutnya. Ibra merasa bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Ibra pun berpesan kepada Jamila untuk menjaga dirinya baik-baik dan menitipkan Ical bersama ayahnya ke Jamila sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Akhirnya polisi pun datang dan mengamankan tempat tersebut. Kemudian cerita berpindah di 1 bulan selanjutnya, terlihat Pak Musa yang sedang memeluk Elzan dan Amar di penjara. Kini Pak Musa sudah mulai sembuh dan ternyata Elzan dan Amar ternyata masih hidup, guys. Pak Musa menyampaikan permintaan maafnya ke wartawan atas apa yang dilakukan oleh anak-anaknya dulu. Dan dia juga sangat menyesal kenapa selama ini dia tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya kepada semua putranya. Kisah itu pun viral dan sampai masuk ke koran-koran yang menceritakan tentang 3 seorang pemuda yang rela merampok bank hanya dengan pistol mainan demi kesembuhan ayahnya. Cerita pun berakhir. Nah, seperti itulah tadi filmnya. Keren bukan? Pokoknya itu filmnya itu mantep, keren, bagus lah. Kalau kalian belum pernah menonton secara langsung, saya sarankan untuk langsung menontonnya. Karena banyak yang saya singkat-singkat di film kali ini. Di cerita tadi yang saya singkat-singkat. Ya, adegan yang paling saya sukai, yang paling bikin saya terharu itu ketika Pak Musa itu ternyata sudah dipecat sama bosnya, tapi Pak Musa tetap setiap pagi berangkat, ibaratnya itu biar dilihat anak-anaknya, oh bapak masih berangkat bekerja, punya duit, tapi malah bapaknya itu malah sudah dipecat ya guys ya. Pokoknya itu wah terharu. Kalau kalian menontonnya secara langsung, banyak adegan-adegan yang bikin terharu. Apalagi pas di akhir film itu wah mantap pokoknya. Ya jadi seperti itu film kali ini. Ini masih channel baru saya ya guys ya. Ini masih channel baru saya. Ini juga baru video pertama. Jadi jika kalian nonton film ini, jika kalian nonton rangkuman saya kali ini, jika kalian suka silahkan pencet tombol like, karena like kan buat Anda kalau Anda suka. Dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, karena ya agar bisa mendukung channel inilah, biar nanti kedepannya channel ini bisa makin berkembang. Ya saya masih baru guys, masih ibaratnya masih amatiran. Jadi jikalau kalian ada sebuah kritikan atau ada masukan, saya sarankan dan jangan sungkan-sungkan untuk Anda ngomen di kolom komentar seperti itu. Ya seperti itu, karena ini videonya udah lumayan udah lama banget ya. Ya ini seperti itu.
Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang ibaratnya kurang keren atau kurang baku. Saya mohon maaf. Mungkin cukup itu. Sekian dari saya. Dadah. Bye bye.